Mereka meluncurkan rudal itu sebelum siapapun dapat menghentikannya. Dalam sekejap, Laut Cina Selatan menjadi tenang. Alarm berikutnya berbunyi, layar radar menyala, dan USS Ronald Reagan, sebuah kota terapung dari baja dan persenjataan, hanya memiliki beberapa detik untuk merespons. Meskipun ini belum terjadi, ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli memperingatkan bahwa hanya diperlukan satu langkah yang salah agar semuanya meledak: satu gangguan radar palsu, satu rudal nakal, atau satu kesalahan. Cina telah membangun angkatan lautnya dengan cepat, jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Mereka memiliki kapal perang, pesawat pengebom jarak jauh, dan rudal yang dapat menempuh ratusan mil untuk menyerang satu sasaran, kapal induk Amerika. Mengapa? Karena kapal induk bukan sekadar kapal. Itu adalah simbol. Sebuah pangkalan udara yang bergerak, pesan yang menyatakan, "Kami ada di sini dan kami mengawasi Anda." Namun, inilah pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh siapapun: apa yang sebenarnya terjadi jika Cina mengambil langkah pertama? Itulah inti dari video ini. Kami akan memandu Anda langkah demi langkah untuk melihat seperti apa serangan Cina yang sesungguhnya, dari peluncuran hingga dampak, dari deteksi hingga pembalasan. Yang paling penting, apa artinya bagi seluruh dunia jika skenario ini menjadi kenyataan? Sebab, jika Anda menganggap ini hanya gertakan, pikirkan lagi. Cina tidak hanya bersiap untuk perang, mereka sedang mempersiapkan perang ini. Selama 20 tahun terakhir, Angkatan Laut Cina telah meledak dalam ukuran. Mereka kini memiliki armada angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Namun, bukan hanya jumlah yang penting, itu juga tentang kemampuan yang dimiliki oleh kapal-kapal dan senjata-senjata tersebut. Beijing sedang membangun kekuatan untuk menantang dominasi AS, terutama di sekitar Taiwan dan di Laut Cina Selatan. Target utama mereka adalah kapal induk AS. Mari kita bahas tentang rudal terlebih dahulu. Jika Cina menyerang, serangan mereka akan dimulai dari jarak yang jauh. Salah satu ancaman terbesar adalah YJ-21, rudal hipersonik yang dikenal sebagai pembunuh kapal induk. Dengan kecepatan yang mencapai Mach 10 kali kecepatan suara, rudal ini dapat diluncurkan dari kapal atau pesawat pengebom dan menghantam target yang bergerak sebelum ada yang menyadarinya. Rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan kapal induk sebelum awaknya menyadari kehadirannya. Selain itu, mereka juga memiliki DF-21D dan DF-26, dua rudal balistik jarak jauh yang dikenal di kalangan militer sebagai pembunuh kapal induk. Rudal ini mampu menyerang sasaran sejauh 1.500 mil, jarak yang lebih jauh daripada kemampuan terbang kebanyakan jet tempur tanpa mengisi bahan bakar. Dan bukan hanya menyerang kapal, rudal ini dirancang untuk menenggelamkannya. Kini, gabungkan dengan pesawat pengebom H-6 milik Cina yang dapat membawa rudal balistik yang diluncurkan dari udara. Pesawat ini dapat terbang dekat pantai dan menembakkan rudal dari jarak ratusan mil. Baru-baru ini, H-6 terlihat membawa apa yang diyakini para ahli sebagai KD-21, sebuah rudal balistik yang dirancang untuk digunakan melawan kapal-kapal AS. Cina tidak berhenti di situ. Mereka juga memiliki kapal selam siluman yang dipersenjatai dengan torpedo dan rudal jelajah, yang mampu menyelinap di bawah kelompok kapal induk. Mereka telah berlatih menggunakan taktik penyerangan berkelompok, meluncurkan beberapa serangan sekaligus, dari rudal hingga drone, untuk membebani pertahanan AS. Jangan lupakan aspek dunia maya. Militer Cina memiliki divisi siber sendiri, dan bagian dari strategi mereka adalah mengganggu sistem komunikasi dan radar sebelum melepaskan tembakan. Jika mereka dapat membutakan kelompok kapal induk selama hanya 30 detik, itu sudah cukup untuk memberikan keunggulan yang mereka butuhkan. Jadi, ini bukan hanya spekulasi. Senjata ini nyata, ada saat ini, dan dirancang untuk satu tujuan: membuat AS berpikir dua kali sebelum mengirim kapal induk ke perairan Cina. Angkatan Laut AS juga tidak datang ke pesta ini dengan tangan kosong. Ketika kapal induk AS berlayar ke Pasifik, ia tidak berlayar sendirian. Ini memberikan dampak besar pada kekuatan militer yang tersedia. Kelompok penyerang kapal induk biasanya terdiri dari sebuah kapal induk, sebuah kapal penjelajah berpeluru kendali, beberapa kapal perusak, sebuah kapal selam serang cepat, dan sejumlah pesawat terbang. Bayangkan saja itu sebagai benteng terapung dengan perisai 360 derajat. Inti dari semua ini tentu saja kapal induk seperti USS Gerald R. Ford atau USS Ronald Reagan.
Monster-monster ini meluncurkan dan memulihkan jet tempur seperti FA-18 Super Hornet dan F-35C. Jet-jet ini tidak hanya untuk pertunjukan. Mereka melakukan patroli, mengintai ancaman, dan mencegat pesawat musuh sebelum mereka terlalu dekat. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi di bawah dek dengan teknologi yang tidak terlihat. Mari kita mulai dengan sistem tempur Aegis. Inilah mata dan otak Angkatan Laut di laut. Sistem ini dapat melacak lebih dari 100 target sekaligus dan menghadapi berbagai ancaman dalam hitungan detik. Jika sebuah rudal datang dengan kecepatan Mach 5, Aegis sudah mengetahuinya dan akan menghitung titik intersepsi terbaik sebelum kebanyakan orang selesai berkedip. Salah satu garis pertahanan pertama adalah rudal Standard 2, alias SM-2. Ini adalah rudal pertahanan udara dasar, tetapi jangan tertipu dengan istilah dasar. Rudal ini cepat, akurat, dan mematikan. Dan kemudian ada SM-6, yang dapat mengejar rudal jelajah, rudal balistik, dan bahkan pesawat terbang yang mendekat. Ini adalah rudal multifungsi milik Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat rudal Sea Sparrow yang merupakan hasil pengembangan ESSM untuk serangan jarak dekat. Jika ada ancaman yang lolos dari jaring pertahanan itu, sambutlah si jenius laut, Palans. Senapan mesin berpemandu ini dapat menembakkan 4.500 peluru per menit. Ini adalah dinding timah yang dirancang untuk mencabik-cabik apapun yang terbang terlalu dekat. Di bawah permukaan, biasanya ada kapal selam serang kelas Virginia yang bersembunyi di dekatnya. Kapal selam ini memiliki kemampuan siluman yang mematikan dan dilengkapi dengan torpedo serta rudal jelajah. Jika Cina mencoba menyelundupkan kapal selam ke dekat kapal induk, kelas Virginia akan menjadi yang pertama mengetahuinya dan menjadi hal terakhir yang akan dilihat oleh kapal selam Cina tersebut. Jika Cina benar-benar menarik pelatuknya, seperti apa bentuknya? Mari kita simulasikan langkah demi langkah. Saat ini baru lewat pukul 2 pagi di Laut Cina Selatan. Langitnya tenang. USS Ronald Reagan dan kelompok penyerangnya sedang melakukan patroli rutin sekitar 150 mil dari pantai Taiwan. Patroli udara tempur terbang di atas, radarnya senyap. Para kru waspada, tetapi tak seorang pun menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Di suatu tempat di daratan Cina, sebuah rudal DF-21D diluncurkan dari peluncur bergerak. Di tempat lain, sebuah pesawat pengebom H-6 lepas landas dari pangkalan udara pesisir menuju perairan. Tidak ada tembakan peringatan, tidak ada persiapan, hanya gerakan tiba-tiba. Keputusan telah diambil secara diam-diam, dan perintah peluncuran telah diberikan. Serangan dimulai dari jarak lebih dari 1.000 mil. DF-21D ditembakkan. Rudal itu meluncur keluar angkasa seperti rudal balistik, tetapi alih-alih jatuh begitu saja, hulu ledaknya menggunakan kendaraan masuk kembali yang mampu bermanuver untuk menukik langsung ke arah target yang bergerak, kapal induk AS. Sementara itu, pesawat pengebom H-6 melepaskan rudal KD-21 dari jarak jauh, dan kapal permukaan meluncurkan segerombolan rudal jelajah YJ-18 yang terbang rendah, menghantam ombak. Di Reagan, dibutuhkan waktu kurang dari 5 detik bagi radar untuk mendeteksi ancaman. Alarm berbunyi. Para pelaut bergegas menuju pos mereka. Pusat informasi pertempuran menyala. Sistem pelacakan kapal yang ditingkatkan dengan AI-nya masuk ke mode pertempuran penuh. Sistem Aegis mengunci setiap target, memprioritaskan berdasarkan tingkat ancaman dan waktu dampak. Rudal SM-6 diluncurkan secara berpasangan. Langit berubah menjadi tarian mematikan dari jejak kondensasi, api, dan logam. Satu YJ-18 menerobos lapisan luar dan langsung menuju sisi kanan Reagan. Saat itulah angin laut yang bagaikan kipas menyala, berbunyi seperti gergaji mesin yang diberi steroid, menyemprotkan ribuan peluru sekaligus. Rudal itu meledak di udara, serpihannya berhamburan ke laut. Satu rudal berhasil lolos, menghantam dekat dek penerbangan, menciptakan ledakan dahsyat. Kebakaran sekunder pun terjadi. Operasi penerbangan ditutup. Pesawat mengalami kerusakan, pelaut terluka, dan meskipun kapal tidak tenggelam, kapal tersebut terluka parah. Inilah inti persoalannya. Ini baru 10 menit pertama. Kelompok penyerang kapal induk dirancang untuk tetap bertempur meskipun dalam keadaan terluka. Tim pengendali kerusakan segera beraksi. Sistem pemadam kebakaran aktif, dan drone diluncurkan untuk menemukan sumber peluncuran. Dalam hitungan menit, EA-18G Growler mengudara,
mengganggu radar musuh dan membutakan sistem penargetan Cina. Kapal selam AS di wilayah tersebut bergerak ke posisi ofensif. Kini, giliran Amerika untuk menjawab. Serangan semacam ini tidak hanya akan menyerang satu kapal, itu akan membangunkan seluruh armada Pasifik. Pangkalan di Jepang, Guam, dan bahkan Hawaii akan berada dalam siaga tinggi. Sekutu seperti Australia dan Korea Selatan akan segera diberi pengarahan. Kapal perang akan mulai mengubah posisinya, dan pesawat pengebom B-1 akan mengudara dalam beberapa jam. Satelit akan difokuskan pada lokasi peluncuran Cina untuk memantau potensi serangan balasan. Apa yang membuat situasi ini semakin intens adalah ketidakpastian tidak ada cara untuk mengetahui apakah rudal pertama itu adalah satu-satunya atau jika ada rudal lain yang akan menyusul. Apakah itu tembakan peringatan, kesalahan perhitungan, atau serangan pembuka dari sesuatu yang lebih besar? Jangan menutup-nutupinya jika Cina benar-benar menyerang kapal induk AS. Itu berarti melewati batas yang belum pernah dilanggar oleh siapapun dalam sejarah modern. Jika garis itu dilanggar, Angkatan Laut AS tidak akan menunggu putaran kedua. Saat serangan itu terjadi, baik mendarat atau tidak, kelompok penyerang kapal induk bersiap untuk berperang sepenuhnya. Reagan mungkin terluka, tetapi kapal lain dalam kelompok itu masih berfungsi dan bersenjata lengkap. Langkah pertama adalah mengunci target. Keheningan radio menghilang. Komunikasi kini dienkripsi. Jaringan pertahanan udara diaktifkan sepenuhnya. Setiap kapal perusak dan kapal penjelajah di dekatnya mulai melacak ancaman potensial lainnya. Rudal, drone, pesawat terbang, bahkan kapal selam. Ini bukan lagi sekadar pengendalian kerusakan. Ini adalah operasi tempur waktu nyata. Reagan meluncurkan drone dan E-2D Hawk, pesawat peringatan dini udara. Burung-burung terbang tinggi, mengawasi potensi peluncuran baru. Jika Cina berencana menindaklanjuti dengan gelombang kedua, mereka tidak akan mendapatkan unsur kejutan lagi. Sementara itu, unit udara sudah mengudara. FA-18 dan F-35 dari dek Reagan melesat ke langit. Perintah mereka, pengintaian dan interdiksi segera. Itu berarti mengidentifikasi lokasi peluncuran, menemukan kapal atau kapal selam musuh, dan jika perlu, menyerang balik dengan keras. Dan percayalah, AS tidak hanya melemparkan pukulan membabi buta. Pembalasan datang dengan cepat, tetapi strategis. Instalasi radar Cina di pulau-pulau yang disengketakan, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel, berada di urutan teratas daftar incaran. Rudal jelajah Tomahawk tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ditembakkan dari kapal perusak seperti USS Holly, rudal ini dapat mengenai sasaran dengan presisi GPS dari jarak ratusan mil. Sasaran utamanya adalah truk radar rudal dan peluncur pantai Cina, serta satelit lain yang mengawasi pos komando yang mengarahkan rudal DF-21D. Potong matanya, potong tangannya. Sementara itu, unit siber AS mulai beraksi. Jika Cina menggunakan perang digital untuk mengganggu radar AS atau menyesatkan sistem rudal, tim siber Amerika, seperti yang ada di Komando Siber AS, akan melakukan serangan penuh. Bayangkan kelebihan beban sistem, pemalsuan GPS, dan sinyal hantu digital yang ditujukan pada jaringan penargetan Cina diam, tak terlihat, dan brutal. Dan kita bahkan belum membicarakan kapal selam. Anda dapat bertaruh setidaknya ada satu kapal selam serang cepat kelas Virginia yang membayangi kelompok kapal induk. Saat serangan dimulai, kapal selam itu menghilang, menyelam dalam, dan menjadi sunyi. Misinya adalah melacak kapal musuh, terutama kapal selam atau kapal perusak Cina yang berada dalam jangkauannya. Jika ada kapal musuh yang cukup dekat untuk meluncurkan rudal lainnya, torpedo mungkin menjadi kejutan terakhir mereka. Inilah detail yang brutal. Kapal selam AS seringkali sudah mengetahui di mana beberapa kapal musuh berada. Mereka telah melacaknya jauh sebelum keadaan menjadi panas. Jika diberi lampu hijau, cukup dengan satu klik, torpedo akan diluncurkan ke dalam air. Di darat, Komando Indo-Pasifik AS bersiaga penuh. Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam mempersiapkan pesawat pengebom B-1B. Jepang mengaktifkan sistem pertahanan rudal balistiknya. Pangkalan di Okinawa dibersihkan untuk operasi peluncuran. Australia mulai memuat bahan bakar dan perbekalan. Semua orang tahu apa yang akan terjadi, dan tak seorang pun ingin terkejut. Kembali di laut, awak kapal Reagan sedang memadamkan api, memperbaiki sistem,
dan memindahkan yang terluka ke ruang medis. Namun kapal induk tersebut belum mati jauh dari itu. Kapal induk diciptakan untuk menahan pukulan dan tetap beroperasi. Meskipun dek mungkin rusak dan beberapa sistem mati, kapal tetap mengapung. Para kru berkumpul, dan dalam hitungan menit, operasi penerbangan dilanjutkan. Mungkin berkurang, tetapi masih aktif. Mengapa? Karena Angkatan Laut AS telah merencanakan menghadapi situasi seperti ini. Terluka atau tidak, kapal induk tetap menjadi platform komando. Kapal-kapal lain dalam kelompok itu maju selangkah. Komando bahkan dapat dialihkan sementara ke kapal perusak atau kapal penjelajah terdekat jika diperlukan. Kelompok itu tidak berhenti, ia beradaptasi. Itulah perbedaan antara latihan dan persiapan di dunia nyata. Jujur saja, Cina juga menyadari hal ini. Itulah sebabnya serangan seperti ini tidak akan dianggap enteng. Satu serangan terhadap kapal induk bukan sekadar langkah taktis. Itu adalah deklarasi. Dan deklarasi itu datang dengan konsekuensi global. Kini, pertanyaan besarnya bukanlah apa yang akan terjadi selanjutnya pada Reagan, melainkan apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia. Ketika rudal Cina menghantam kapal induk AS, dalam hitungan menit, setiap radar militer utama di Pasifik menyala. Ini bukan lagi sekadar masalah AS dan Cina, kini seluruh wilayah tengah gelisah. Pertama, Jepang. Dengan pangkalan AS di seluruh Okinawa dan pasukan bela diri Jepang yang sudah mengawasi Laut Cina Timur, Tokyo kemungkinan akan segera meningkatkan siaga tinggi. Baterai rudal Patriot diluncurkan, kapal perusak Aegis mengubah posisi, dan pesawat tempur bersiaga. Jepang tidak hanya menjadi penonton, mereka adalah sekutu dekat AS yang duduk di barisan depan. Korea Selatan akan menyusul berikutnya. Sal tahu bahwa jika AS diserang, keamanan mereka sendiri mungkin menjadi yang berikutnya. Sistem pertahanan udara mereka, yang sebelumnya diarahkan ke Korea Utara, kini harus memperhitungkan potensi dampak dari Laut Cina Selatan. Lalu ada Australia, negara adik kuasa yang tenang dengan hubungan kuat dengan AS. Anda dapat bertaruh bahwa Canberra akan mengunci semua aset angkatan laut, menyiapkan jet RAAF, dan mulai mengirim pesawat pengintai ke titik-titik panas utama. Mereka telah bergabung dengan patroli AS di wilayah tersebut, dan ini hanya akan mempercepat kerjasama. Dan jangan lupakan Taiwan. Pulau kecil yang hanya berjarak 100 mil dari pantai Cina ini menjadi pusat perhatian global. Jika Taiwan merasa terancam akan serangan berikutnya, mereka mungkin akan mengaktifkan kembali militernya sepenuhnya dan bahkan meminta bantuan internasional. Filipina juga memainkan peran kunci. AS baru-baru ini membuka kembali pangkalan di sana, yang dekat dengan kepulauan yang dikuasai Cina. Serangan terhadap kapal induk dapat memicu koordinasi langsung, patroli gabungan, dan bahkan perlindungan udara tempur dari wilayah Filipina. Dan disinilah semuanya menjadi rumit. NATO. Berdasarkan pasal 5, NATO tidak berkewajiban untuk menanggapi kecuali jika ada anggota yang diserang secara langsung. Namun, jika kapal induk itu diserang saat menampung perwira NATO, atau jika serangan itu melibatkan pasukan AS yang berkoordinasi dengan sekutu, segala sesuatunya akan segera menjadi tidak jelas. Setidaknya, harapkan pembagian intelijen besar-besaran, mobilisasi aset angkatan laut, dan tekanan politik pada Beijing. Sementara itu, di Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi kekacauan. Pertemuan darurat diadakan, dan tuduhan veto beterbangan seperti konfeti. Cina membantah adanya agresi, sementara AS menunjukkan rekaman satelit. Rusia mungkin berpihak pada Cina, dan Eropa mendorong pengendalian diri. Ketegangan meningkat, dan jangan lupakan pasar. Pengiriman global melalui Laut Cina Selatan membawa perdagangan senilai triliunan dolar. Satu rudal dapat menaikkan harga minyak, menghancurkan pasar saham, dan memicu pembelian panik dari Beijing hingga New York. Sekarang tibalah bagian yang paling menakutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini memicu perang besar-besaran? Mari kita perjelas, ini bukan hanya tentang rudal dan kapal perang lagi. Ini tentang eskalasi, dan itu meningkat dengan cepat. Saat tembakan dilepaskan, kedua belah pihak memasuki permainan siapa yang akan berkedip terlebih dahulu. Namun, AS dan Cina, keduanya tidak mudah menyerah. Beijing mungkin mengklaim bahwa kapal induk itu berada di perairan mereka, atau menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pembelaan diri. Mereka dapat mencoba menghentikannya di sana,
dengan harapan AS tidak akan mengambil risiko yang lebih besar. Namun, masalahnya adalah AS tidak bisa terlihat lemah. Jika mereka tidak menanggapi dengan tegas, mereka berisiko mengirim pesan bahwa kapal dan sekutu Amerika merupakan sasaran yang sah. Sekarang kita berada di tepi jurang. Pembalasan AS meningkat, dan pertahanan udara Cina membalas tembakan. Sebuah kapal perusak jatuh, dan tiba-tiba ada korban di kedua belah pihak. Politisi mulai melontarkan ancaman di siaran langsung, sementara internet meledak dengan berita. Di belakang layar, militer sedang bersiap untuk lebih banyak aksi reposisi kapal perang, kapal selam menyimpan stok di kedalaman, dan pesawat pengebom angkatan udara melakukan operasi tempur jarak jauh. Para komandan mulai menyusun paket serangan terhadap silo rudal daratan. Cina memobilisasi cadangannya, sementara AS mengeluarkan peringatan kepada pesawat komersil. Ini bukan sekadar berpura-pura lagi, ini adalah persiapan untuk perang. Namun ada satu kejadian yang mengerikan: seluruh konflik dapat dengan cepat meluas karena Laut Cina Selatan dikelilingi oleh titik-titik konflik. Taiwan, Filipina, dan Kepulauan Senkaku, Shikaku, menjadi lokasi yang krusial. Jika pertempuran meluas ke wilayah-wilayah ini, maka Anda akan memiliki perang regional yang melibatkan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan bahkan mungkin India, tergantung pada bagaimana perbatasan bergeser. Dan jika Cina merasa terpojok, mereka bisa melancarkan serangan siber terhadap infrastruktur AS, mengganggu satelit, atau memamerkan persenjataan nuklir mereka hanya untuk membuat Washington gelisah. Baik AS maupun Cina adalah negara adikuasa nuklir. Mereka memiliki kemampuan serangan kedua, yang berarti jika satu pihak terkena serangan terlebih dahulu, mereka masih dapat membalas dan menyerang dengan keras. Kedua negara menyadari taruhannya. Mereka memiliki saluran telepon langsung, jalur belakang untuk pembicaraan, dan komunikasi militer yang dimaksudkan untuk menghentikan pendarahan sebelum berubah menjadi banjir. Namun, satu rudal, satu kapal tenggelam, atau satu pilot tewas hanya itu yang dibutuhkan untuk melempar dadu pada perang jenis baru. Ini bukan sekadar fiksi militer. Ini adalah masa depan yang sangat mungkin terjadi dan terlalu dekat untuk membuat kita merasa nyaman. Satu serangan rudal tunggal dapat menghancurkan perdamaian di Pasifik, merusak pasar global, dan menyeret dua militer terbesar di dunia ke dalam perang yang tidak akan ada pemenangnya. Saat ini, kapal perang AS dan Cina saling berpapasan di Laut Cina Selatan setiap minggu, terkadang dalam jarak beberapa ratus kaki. Jet tempur saling mencegat di udara, dan ketegangan meningkat, bukannya mereda. Itulah mengapa diplomasi kini lebih penting dari sebelumnya. Begitu tembakan pertama dilepaskan, tidak ada jalan kembali yang bersih. Kita dihadapkan pada pertanyaan yang mengerikan. Apakah kedua pihak siap menghentikannya sebelum terjadi? Atau apakah kita sedang berjalan menuju sesuatu yang akan kita sesali? Bagaimana menurut Anda? Jika Cina menyerang kapal induk AS, apa yang harus dilakukan Amerika? Menanggapi dengan kekerasan atau mencoba meredakan ketegangan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa berikan like, tekan tombol berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.